Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak kelas 4. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 2, pembelajaran IPA dan IPS. Mari disimak ya anak-anak videonya. Sebelumnya kita telah mempelajari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dari gambar di bawah ini, manakah gambar yang mengalami metamorfosis yang sempurna dan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Seperti yang kita diketahui, metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ciri-cirinya metamorfosis sempurna ada dua. Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya adalah hewan kupu-kupu. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Yang kedua, tidak mempunyai tahap kepompong. Dan contohnya yaitu belalang. Ayo diperhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut. Yang pertama adalah persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, persamaannya adalah kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh yang semakin besar. Masuk ke tabel perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, perbedaannya kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu kita masuk ke pelajaran IPS. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Yang pertama, setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Perhatikan sumber daya alam dan manfaatnya berikut ini. Contoh yang pertama adalah sumber daya alam sayuran dan buah. Manfaatnya yaitu sebagai bahan pangan sehari-hari. Kedua, komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang ketiga yaitu sebagai bahan baku berbagai olahan makanan. Sumber daya alam hewan, manfaatnya yaitu diambil daging atau susunya. Yang kedua, tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, kotorannya dapat dijadikan sebagai bahan pupuk untuk tanaman. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yang lainnya adalah tanah liat. Manfaatnya adalah tanah yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah contohnya batu bara. Manfaatnya sebagai bahan bakar untuk alat transportasi.
Yang kedua, bahan baku industri baja. Dan yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Contohnya yang lain adalah sumber daya alam yang tidak diperbarui adalah minyak bumi. Manfaatnya sebagai bahan bakar untuk mengisi kendaraan. Kedua, bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG dan sebagai penghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Berikut contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus kita jaga. Yang pertama, sumber daya alam air terdapat di sungai. Manfaatnya sebagai pengairan atau irigasi. Usaha pelestariannya yaitu yang pertama menggunakan air dengan hemat, yang kedua menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai, ketiga mengadakan reboisasi hutan, dan keempat menjaga ketersediaan air. Yang kedua, sumber daya alam padi terdapat di sawah. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Wujud pelestariannya yaitu yang pertama membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu. Yang kedua memberikan pupuk. Yang ketiga melakukan pengairan dengan baik. Keempat menggunakan bibit unggul. Yang kelima memanen tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah sumber daya alam mahoni terdapat di hutan. Manfaatnya yaitu sebagai bahan baku industri kayu. Upaya pelestariannya yang pertama menggunakan bibit unggul. Yang kedua memberi jarak tanam pohon. Yang ketiga menyiangi dan menyulam tanaman yang mati. Yang keempat memangkas cabang. Yang kelima memupuk tanaman berusia 1 tahun. Selanjutnya, sumber daya rotan terdapat di hutan. Manfaatnya adalah sebagai kerajinan dan furnitur. Usaha pelestariannya yaitu yang pertama memberi jarak tanaman. Yang kedua menanam pada awal musim hujan. Yang ketiga diberikan pupuk. Selanjutnya membersihkan tanaman yang mengganggu, dan yang kelima menebang rotan yang sudah tua. Yang terakhir adalah sumber daya alam ikan. Terdapat di sungai, danau, dan laut. Manfaatnya sebagai bahan makan. Usaha pelestariannya yaitu dengan cara menghindari pencemaran air. Yang kedua, menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau. Yang ketiga, menangkap ikan yang sudah besar. Dan yang terakhir, mengadakan reboisasi pantai. Jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Ayo kita perhatikan jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan berikut. Pekerjaan sebagai dokter. Contoh peralatan bekerja adalah peralatan medis seperti stetoskop. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah besi dan karet. Pekerjaan sebagai pilot. Contoh peralatan bekerja adalah peralatan penerbangan seperti pesawat. Kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah aluminium dan karet. Pekerjaan sebagai polisi. Contoh peralatan bekerja yaitu peralatan keamanan seperti senjata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah besi dan plastik. Pekerjaan sebagai guru. Contoh peralatan bekerja adalah alat tulis dan peralatan mengajar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kayu dan plastik. Selanjutnya, pekerjaan sebagai pelukis. Contoh peralatan bekerja adalah peralatan melukis seperti kuas, kanvas, dan kain.
Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kayu dan kapas. Dan pekerjaan yang terakhir yaitu pengusaha. Contoh peralatan bekerja adalah peralatan bangunan atau properti seperti bangunan rumah dan pagar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah besi dan baja. Baik anak-anak, untuk tugas latihan kalian, silakan dibuka buku tema 6 karangan Erlangga halaman 62. Nomor yang dikerjakan adalah nomor 2, 3, dan 4. Dilanjutkan dengan halaman 67. Di sana ada tabel 2.2 bagian-bagian pohon kelapa beserta manfaatnya. Silahkan dibuat ya anak-anak di buku latihan kalian. Jangan lupa setiap pengerjaan latihan dibuat tanggal pengerjaannya. Itulah penjelasan materi pelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan selamat belajar dan terima kasih.